Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Setelah dakwah Nabi SAW tersebar luas, usaha kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi SAW datang silih berganti, datang bertubi-tubi. Baik itu berupa cacian, hinaan, ataupun negosiasi dengan perundingan, menawarkan imbalan harta benda dan kekuasaan seperti yang telah dilakukan Utbah Abul Walid. Dan apa yang telah dilakukan oleh Utbah itu merupakan negosiasi pertama, ya. Nah, sekarang negosiasi kedua, tawaran yang kedua datang dari sejumlah pembesar Quraisy. Negosiasi yang kedua ini terjadi setelah Utbah kembali dari sisi Nabi SAW dengan membawa kegagalan. Mereka kecewa dengan Abdul Walid sehingga mereka sendiri yang akan mendatangi Nabi SAW rame-rame. Mereka datang, mereka menawarkan Nabi SAW harta dan kekuasaan sebagaimana yang telah ditawarkan sebelumnya oleh Abdul Walid. Namun jawaban Nabi membuat mereka tercengang heran. Nabi SAW berkata kepada mereka, "Aku tidak mau harta dan kedudukan kalian. Aku datang sebagai utusan Allah yang mengingatkan kalian dari azab Allah, yang membimbing kalian ke jalan yang lurus. Saya tidak mengambil keuntungan duniawi, tidak juga ingin mengambil kedudukan kalian. Jika kalian beriman, maka kalian sebagai pembesar Quraisy yang dihormati akan tetap dihormati. Bahkan kemuliaan dan derajat kalian akan bertambah dengan kalian masuk Islam. Jika kalian tidak mau beriman, maka aku tetap di atas jalanku. Aku tidak akan berubah, aku tidak akan berhenti. Dan aku akan bersabar sampai Allah menentukan jalan kita masing-masing." Nah, itu jawaban Nabi. Mendengar itu, para pemimpin Quraisy makin bingung, tidak percaya dengan jawaban Nabi. Nabi menolak tawaran yang semua laki-laki Quraisy jika ditawarkan tawaran hal yang sama, tentu akan dengan cepat mereka menerimanya. Selain Nabi Muhammad, jika ditawarkan hal-hal ini seperti harta, dijadikan raja, orang lain pasti akan menerimanya dengan cepat. Tapi ini Muhammad menolak. Itu mereka itu heran. Ini tawaran yang menggiurkan dan tawaran yang sangat masuk akal, tapi Nabi Muhammad SAW tidak tergiur. Ini yang membuat mereka bingung di luar Nurul. Mereka kehabisan bahan, tidak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada Nabi SAW. Jika tawaran yang besar itu saja ditolak oleh Nabi, lalu tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Tidak ada lagi tawaran yang lebih besar yang akan ditawarkan. Mereka tidak bisa berkata logis. Dalam kebingungannya mereka sampai ngelantur berbicara tanpa pertimbangan. Mereka berkata, meminta hal-hal yang aneh kepada Nabi SAW. Yang pertama, mereka meminta untuk dihidupkan nenek moyang mereka yang telah mati. Mereka meminta diturunkan malaikat langsung yang menjadi rasul dan nabi dia. Mereka meminta dihancurkan gunung-gunung yang mengelilingi Mekah dan digantikan dengan sungai dan mata air yang mengairi tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Banyak permintaan mereka. Mereka ngelantur, ngomongnya tidak terpikirkan karena mereka masih heran dan bingung dengan jawaban yang diterima oleh mereka dari Nabi SAW. Karena mereka datang dengan PD-nya. Ya, mereka menganggap Utbah tidak becus. Nah, mereka datang dengan rombongan dan yang banyak. Mereka yakin negosiasi ini akan berhasil, tapi mereka heran, ternyata zong. Nah, itu yang membuat mereka ngelantur ngomong, minta Nabi hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, hal ini diceritakan dalam surah Al-Isra dalam Al-Quran. Sekaligus Allah mengajarkan nabinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dalam surah Al-Isra Allah sebutkan, وَقَالُوا لَن
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Nah, di sini Allah mengajarkan nabinya untuk mengatakan Subhana Rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Ya, artinya وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء, atau engkau mempunyai satu rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami satu kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Ya, Allah mengajarkan nabinya dalam ayat ini bagaimana menjawab perkataan mereka. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Subhanallah, maha suci Allah, aku hanyalah seorang manusia yang menjadi rasul. Begitu. Iya. Itu negosiasi yang kedua, dan perkataan-perkataan mereka kepada Nabi Muhammad SAW telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kita lanjutkan. Nah, kali ini mereka gagal lagi, seperti halnya gagalnya Utbah dalam negosiasi yang pertama. Ya, negosiasi pertama dan kedua gagal. Oke. Tawaran mereka ditolak, mereka putus asa, dan mereka pun pulang dengan tangan kosong. Nabi juga pulang, tapi diikuti oleh Abdullah bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Dia adalah sepupu Nabi SAW. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Dia berkata kepada Nabi SAW, yakni dia mengikuti Nabi saat Nabi pulang. Setelah mereka bertemu, dia ini mengikuti Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi SAW, kamu kenapa sih tidak menerima saja tawaran para pembesar Quraisy itu? Demi Allah saya kecewa. Demi Allah mulai saat ini saya tidak akan beriman kepadamu untuk selama-lamanya. Hanya Nabi SAW sangat sedih kepada sepupunya dan juga kepada para pembesar Quraisy, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau sebagai nabi. Nah, itulah negosiasi kedua, ya, usaha kaum Quraisy dalam menghentikan dakwah Nabi SAW. Kemudian negosiasi ketiga, yaitu setelah gagalnya para pembesar Quraisy di negosiasi yang kedua, ya, mereka kembali dengan tangan kosong. Mereka gagal menghentikan dakwah Nabi SAW. Maka untuk mengobati hatinya yang bergejolak, kemarahan yang
tidak bisa ditahan lagi, Abu Jahal berdiri. Abu Jahal berdiri sambil membawa batu besar dan berkata kepada teman-temannya, "Tunggu di sini ya," katanya. "Saya akan pergi memecahkan kepala Muhammad dengan batu ini." Betul. Kemudian Abu Jahal berangkat. Dia tahu Nabi sedang berada di masjid. Dia ke sana dengan mengintip. Dia mengintip Nabi SAW yang sedang sholat di Ka'bah. Nabi sedang sholat di Ka'bah. Kemudian Abu Jahal dari jauh mengintip Nabi. Ya, dia mencari momen yang tepat untuk mendekat, kemudian memukul kepala Nabi SAW. Dia menunggu Nabi sedang sholat. Dia menunggu momen yang tepat untuk dia maju, untuk dia mendekat. Kemudian saat tiba waktu yang tepat menurut Abu Jahal, dia mendekat. Nah, tapi tiba-tiba tangannya bergetar, sekujur tubuhnya lemas, tak bisa bergerak. Ya, sekujur tubuhnya itu lemas, tak bisa bergerak untuk beberapa saat. Setelah dia sadar, dia berlari terbirit-birit dengan muka yang merah pucat. Dia kembali ke majelis tempat teman-temannya sedang menunggu kabar dari dia. Teman-temannya bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abul Hakam? Kenapa? Ada apa dengan mukamu yang pucat merona dan badan yang gemetar ini?" tanya para pembesar Quraisy. Abu Jahal kemudian menceritakan apa yang dia lihat. Dia berkata, "Saat saya mendekati Muhammad, saya terhalang oleh onta besar. Jadi antara aku dan Muhammad itu ada onta besar yang menghalangi aku, sehingga aku tidak bisa mendekati Muhammad. Onta itu kepalanya besar, seperti bukan kepala onta. Kemudian lehernya itu mendekatiku sambil mulutnya menganga besar, siap untuk memakanku. Demi Allah, aku baru pertama kali melihat hewan yang aneh seperti itu." Dibilang onta, tidak, kepalanya beda, kata Abu Jahal. Nah, kisah ini diceritakan Allah dalam surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Alaq dari ayat 9. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang 'abdan idza shalla, seorang hamba yaitu nabi kita ketika dia melaksanakan salat. Allah berfirman, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yang sedang mengganggu nabi sedang salat saat itu di Masjidil Haram. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, di atas petunjuk. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh kepada kemudian lanjut ayatnya sampai kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Jika dia tidak berhenti berbuat demikian, yaitu Abu Jahal saat dia mau jalan mendekati Nabi SAW, Allah katakan kalau dia tidak berhenti, sungguh kami akan tarik ubun-ubunnya ke api neraka. Nasiyatin kadibatin khatiyah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, dan seterusnya. Nah, ini kisah Abu Jahal yang mau memukul kepala Nabi saat Nabi sholat di masjid. Itu dikisahkan Allah, diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Alaq. Yaitu Abu Jahal yang dimaksud di situ. Nah, mendengar cerita Abu Jahal, para pemimpin Quraisy itu bertambah putus asa. Mereka merasa semua jalan untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW ibaratnya sudah tertutup rapat. Nah, salah satu pemimpin Quraisy yang ada di situ bangkit dan mengumpulkan orang-orang Quraisy. Orang itu adalah An-Nadhr bin Harith. Nah, jadi An-Nadhr bin Harith setelah mendengar cerita Abu Jahal, dia berada di situ saat Abu Jahal bercerita. Kenapa dia bisa berlari dan tangannya gemetar, badannya menggemetar. Nah, mendengar cerita Abu Jahal, An-Nadhr bin Harith bangkit, kemudian mengumpulkan semua orang dan dia naik di atas panggung. An-Nadhr bin Harith berkata, "Wahai kaum Quraisy semuanya, dengarkan. Sungguh kalian tidak punya cara untuk menghentikan Muhammad.
Muhammad, seorang yang kalian kenal betul sebagai orang yang paling jujur. Namun setelah dia datang membawa agama baru, kalian katakan Muhammad itu tukang sihir. Tidak, demi Allah, kita sudah melihat sihir. Kita sudah tahu tukang sihir seperti apa. Dan apa yang dibawa Muhammad bukanlah sihir. Kita tahu perbedaan mana sihir, mana tidak. Lalu kalian katakan Muhammad sudah gila. Tidak, demi Allah, kita tahu seperti apa orang gila. Dan Muhammad bukanlah orang-orang gila, tidak punya ciri-ciri orang gila. Kemudian kalian katakan Muhammad itu bersyair. Itu Al-Quran yang dibacakan Muhammad itu, kalian katakan itu syair. Tidak, demi Allah, kita tahu syair itu seperti apa. Tapi yang dibacakan, yang dibawa oleh Muhammad itu bukanlah syair. Itu bukan dari perkataan manusia. Nah, karena kalian tidak bisa menghentikan Muhammad dan tidak juga bisa menuduhnya dengan macam-macam, ya, karena semua tuduhan itu tidak cocok buat Muhammad. Kalian tuduh dia dengan pendusta, tidak bisa. Kalian tuduh dia dengan tukang syair, tidak bisa. Kalian tuduh dia dengan orang gila pun tidak bisa. Pun kalian tidak bisa menghentikan dakwah dia. Jadi tidak ada cara lain. Ya sudahlah, mulai dari sekarang tinggalkan dia. Kata An-Nadhr bin Harith, tinggalkan Muhammad dengan urusan dia. Kalian fokus dengan urusan kalian. Jangan pedulikan apa yang dilakukan Muhammad, terserah. Karena kalian tidak bisa menghentikannya. Kalian juga tidak bisa memberikan laqab, menjelek-jelekkan dia dengan nama-nama yang jelek. Tidak pantas, karena tidak ada yang cocok buat dia, kata An-Nadhr bin Harith. Nah, itulah yang dikatakan An-Nadhr bin Harith di hadapan orang banyak. Ya, setelah itu mereka bubar. An-Nadhr bin Harith berkata seperti itu karena dia sudah mengakui kebenaran ajaran yang didakwahkan Nabi SAW. Dia hampir saja beriman kepada Nabi. Hanya saja rasa cemburu dan hasad dalam hatinya lah yang menghalangi dia dengan keimanan. An-Nadhr bin Harith diceritakan dalam Al-Quran bahwa dia berkata, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nah, orang yang berkata ini adalah An-Nadhr bin Harith. Dia juga yang berkata dalam surah Al-Ma'arij, Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Ya, dia meminta azab yang pasti terjadi bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Minallahi dzil ma'arij. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ya, dia An-Nadhr bin Harith, dia menantang Allah, dia meminta, kalau memang benar coba turunkan azab itu. Azab yang selalu dibicarakan oleh Muhammad. Azab dari langit gitu. Nah, kalaulah bukan karena hasad dan dengki, An-Nadhr bin Harith dia pasti telah beriman. Karena apa? Karena bukti-bukti kebenaran Nabi sudah jelas di depan mata. Bagi dia itu sudah jelas. Makanya dia berkata dengan perkataan yang tadi, yang di atas, dia mengumpulkan orang-orang. Dia berkata itu perkataannya benar. Kalian katakan Muhammad gila, tidak, gila itu bukan seperti itu. Tidak ada ciri-ciri gila. Kalian katakan syair, dia bukan penyair. Dia katakan pendusta, dia orang yang paling jujur. Jadi An-Nadhr bin Harith dia perkataannya itu betul, apa yang dia sampaikan itu betul, tapi dia hasad dan dengki. Itu yang menyebabkan dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memang syaitannya kaum Quraisy, ya. Dia An-Nadhr bin Harith itu adalah syaitannya kaum Quraisy. Karena syaitan itu punya dengki, hasad, ya. Jadi dia diibaratkan dengan syaitannya kaum Quraisy, karena dia itu An-Nadhr bin Harith itu adalah
penuh sekali kebencian dan hasadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga yang mengatakan saunzilu mislama anzalallah. Dia mengatakan juga saya lebih baik, perkataan saya lebih baik daripada perkataan Muhammad. Jadi dia mencoba-coba meniru Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu, raja-raja terdahulu. Dia pun coba-coba mengikuti Al-Quran. Dia pun mengisahkan cerita kisah raja-raja Romawi, Persia, itu raja-raja yang dunia yang dia tahu. Dia mau meniru-niru apa yang dia dalam Al-Quran. Itulah hasad, kelihatan sekali hasad dan dengkinya An-Nadhr bin Harith. Sebenarnya bukti-bukti keimanan itu sudah jelas di depan mata dia. Cuman dia terhalang dari keimanan karena rasa dengki dan hasad. Oleh sebab itu, karena besarnya rasa dengki dan hasad dia dijuluki syaitannya kaum Quraisy.